Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipan Setianto, NRP 23 2021-006. Saya dari kelompok 4. Izinkan saya untuk memperkenalkan dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Rivaldi Api, Putra Hamdani, NRP 23 2021-003. Yang kedua itu ada Garnida 23 2021-005. Yang keempat itu ada Rizky Ramadan, NRP 23 2021-012. Yang kelima itu ada Lucky Dwi Pamungkas dengan NRP 23 2021-020. Yang terakhir itu ada Don Bosco Crespo Senda dengan NRP 23 2021. Presentasi kali ini itu mengenai pengukuran batrimetri yang melatar belakangi pada praktikum kali ini, yaitu agar mahasiswa dapat memahami pengertian dari batrimetri dan bagaimana metode-metode pengukuran dari batrimetri serta alat apa saja yang digunakan dan kegunaannya itu seperti apa, serta hasil akhir dan bagaimana cara pemanfaatannya. Pemeruman adalah proses dan aktivitas yang ditunjukkan untuk memperoleh gambar bentuk permukaan dasar perairan. Proses penggambaran dasar perairan tersebut disebut sebagai survei batrimetri. Pemeruman dilakukan dengan membuat profil potongan pengukuran kedalaman. Lajur perum dapat membentuk garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode yang digunakan untuk penentuan posisi titik-titik fix perumnya. Lajur-lajur perum didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan pendeteksinya perubahan kedalaman yang lebih ekstrim. Untuk itu, desain lajur perum hanya memperhatikan kecenderungan, bentuk, dan topografi pantai perairan yang akan disurvei. Agar mampu mendeteksi 7 perubahan kedalaman yang lebih ekstrim, lajur perum dipilih dengan arah yang tegak lurus terhadap kecenderungan arah garis pantai. Pemeruman dilakukan dengan membuat potongan pengukuran kedalaman. Lajur perum dapat dibentuk garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode yang digunakan untuk menentukan kedalaman. Pada kegiatan pemeruman memiliki standar ketelitian internasional. Adapun ketelitian posisi fix perum harus memenuhi standar ketelitian internasional. Kita mulai dari alat yang pertama, yaitu alat single beam echo sounding. Alat single beam echo sounding ini adalah teknik menggunakan sinyal suara yang dipancarkan dari kapal dan kemudian dipantulkan kembali dari dasar laut. Kemudian diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai dasar laut. Dan kembali ke kedua, yaitu alat multi beam echo sounding. Teknik ini menggunakan banyak sinyal suara yang dipancarkan ke arah bawah kapal secara simulat dan kemudian mencerminkan dasar laut. Dari sinyal-sinyal tersebut dapat dihasilkan peta 3 dimensi yang lebih akurat dari topografi dasar laut. Kemudian alat side scan sonar. Teknik ini menggunakan sinyal suara yang dipancarkan ke samping kapal dan kemudian mencerminkan dasar laut. Dari sinyal-sinyal tersebut dapat dihasilkan gambaran atau peta 2 dimensi dari topografi dasar laut. Kemudian yaitu LIDAR. Teknik ini menggunakan sinar laser untuk menggunakan jarak dari kapal ke permukaan laut dan kemudian menghasilkan peta batimetrik dengan akurasi yang tinggi. Teknik ini biasanya digunakan di perairan dangkal. Kemudian yaitu batimetrik LIDAR. Teknik ini menggunakan kombinasi dari teknologi LIDAR dan multi beam echo sounding yang dapat menghasilkan peta batimetrik dengan akurasi tinggi dan resolusi spasial yang lebih baik dibandingkan teknik pengukuran batrimetri lainnya. Berikut adalah beberapa output pengukuran batrimetri yang dapat dihasilkan. Yang pertama, peta batrimetri. Peta batrimetri adalah referensi grafis dari kedalaman dasar laut yang diukur dengan menggunakan berbagai teknik pengukuran batrimetri. Kemudian ada data kedalaman. Data kedalaman adalah data numerik yang menggambarkan kedalaman laut pada setiap pengukuran. Data ini biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak pengolahan data yang menggunakan informasi dari sinyal suara yang dipancarkan dan dipantulkan kembali dari dasar laut. Kemudian output batimetri juga salah satunya adalah gambar side scan sonar. Teknik side scan sonar dapat menghasilkan gambar atau peta 2 dimensi dari topografi dasar laut. Gambaran tersebut menunjukkan detail mengenai jenis material dasar laut dan struktur bawah permukaan laut. Kemudian yang keempat ada peta topografi dasar laut 3 dimensi. Teknik multi beam echo sounding
dapat menghasilkan peta topografi dasar laut 3 dimensi yang sangat akurat. Peta ini memberikan informasi lebih detail mengenai bentuk dan struktur topografi dasar laut. Lalu apa sih manfaatnya dari output dari pemeruman tersebut seperti peta batimetri, data kedalaman, gambar side scan sonar, maupun peta topografi dasar laut 3 dimensi yang tadi setelah disebutkan. Dari beberapa output tersebut, kita dapat memanfaatkannya dengan cara 1. Navigasi dan keselamatan kapal. Informasi tentang kedalaman laut sangat penting untuk navigasi kapal dan keselamatan laut. Dengan menggunakan data tersebut, kapten dapat menentukan arah kapal sehingga kapal dapat menghindari rute-rute yang berbahaya seperti daerah yang terlalu dangkal. Lalu yang kedua ada penelitian geologi. Pengukuran batimetri tersebut dapat membantu para ilmuwan dalam mempelajari geologi dan topografi dasar laut, termasuk lokasi gunung, pergeseran lempeng bumi, dan pola arus laut. Data batimetri juga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan iklim dan perubahan permukaan laut. Ketiga ada penelitian dan eksplorasi laut. Pengukuran batimetri dapat membantu dalam penelitian dan eksplorasi laut, termasuk penemuan biota laut baru, sumber daya mineral, dan potensi bahaya lingkungan seperti gempa bumi dan letusan gunung laut. Data batimetri juga dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur di laut, seperti kabel bawah laut dan platform pengeboran minyak dan gas. Mungkin hanya segitu yang kelompok kami bisa paparkan, lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.